Ya, anak kami selama 10 hari akan berkegiatan di barak. Nah, rekan belajar, tebak berapa hari sekolah yang akan dilewatkannya? Nggak perlu banyak-banyak, 2,5 hari sekolah saja. Itu kenapa kami tambah senang anak kami ikut program di barak militer ini. Saya jadi ingat video RBB yang dirilis 10 hari sebelum keberangkatan anak kami. Apa sih alasannya libur ini begitu banyaknya? Sementara yang di sekolah nih, nah contohnya nih Kang Deddy Mulyadi menyikapi anak-anak nakal dimasukkan ke barak militer gitu ya, dibentuk nih. Tapi di sekolah sendiri yang tidak masuk barak militer, banyak sekali masalah pendidikan yang ada dan belum tertangani dengan baik. Rekan belajar, oke, kita langsung ke awal, asal muasal kronologis bagaimana saya sebagai orang tua memasukkan anak saya ke program ini. Tentu saja dari informasi yang saya dapat langsung serta-merta saya isi formnya karena kuota terbatas ya. Kemudian saya kontak istri, bagaimana niat saya, dan istri setuju. Dan saya minta juga istri mengisi. Ya, ini usaha ya. Karena ada saja orang tua yang gagal mengajak anaknya ikut serta, jadi kami berpikir bagaimana meyakinkan anak kami. Ternyata Kompas.com telah meliput bakal lokasi kegiatan yang keren. Kami rekam videonya, kami tambahkan dengan narasi yang persuasif agar anak kami tertarik. Contohnya yang daftar itu banyak, yang terpilih sedikit. Kemudian lapangannya itu biasa buat tanding bola, anak kami kan suka bola ya. Untuk olahraga itu luas, hijau, asri, anak kami kan senang alam bebas. Anak akan menjadi tamu spesial dan para tentara ini tentu saja akan bersikap positif karena kan disorot seluruh Indonesia dan ada kebersamaan yang menyenangkan ya. Lalu ada narasi yang mengatakan siapa tahu dapat hadiah puluhan juta rupiah seperti peserta sebelumnya. Ini bukan hoax, ini benar, tapi memang setelah itu saya sampaikan beberapa hal agar tidak mengandalkan ini tentu saja ya. Ini belum tentu terjadi, belum tentu ada juga. Dan siapa tahu bisa ketemu Pak Gubernur yang viral itu. Ya, untuk persuasi ini oke-oke saja asal tidak berlebihan dan jujur apa adanya. Kami juga mengambil video dari Tribun News terkait peserta yang betah dan senang di sana. Enak-enak nggak makanannya di sana? Sangat enak, bergizi, terus Sekali lagi ini semua kami lakukan untuk membujuk dan meyakinkan anak kami. Apakah anak kami lalu bersedia ikut? Ternyata tidak, dan masih ada drama di keluarga kami. Lari! Itu dia ibu gua! Lapat! Ya, kami masih berdiskusi panjang, tarik ulur. Wah, ibu gua juga ikutan lari! Lari! Apa yang paling memberatkan? Ya, kemungkinan salah satunya tidak pegang handphone selama 10 hari. Namun akhirnya ia bersedia tanpa ancaman dan paksaan dari kami. Memang terakhir dia minta waktu main handphonenya ditambah sampai larut malam, sehari sebelum keberangkatan. Rekan belajar, ini tidak sekedar keluarga kami dan anak kami, namun ini bisa menjadi pemantik untuk diskusi dan belajar bersama. Oke, sedikit profil anak kami, seorang pelajar SMP, mempunyai 3 adik. Dia kalau sekolah itu naik sepeda. Pulangnya gini, kalaupun diantar, dia minta diantar nih, pulangnya biasanya jalan kaki. Sekolahnya tidak jauh, paling jauh sekitar 1 kilometeran lah dari rumah. Prestasi sekolahnya masih aman, ibadahnya juga masih cenderung aman. Dia punya kegiatan lain itu sekolah sepak bola, 2-3 kali seminggu. Akhir pekan biasanya ada pertandingan. Dia pernah menghabiskan tabungannya untuk membeli sepatu sepak bola yang mahal. Ya, yang jadi masalah ya ini, handphone. Kami memberikan waktu sekitar 2 jam maksimal untuk hiburan, main game, kalau besoknya sekolah. Kalau untuk kegiatan belajar ya bolehlah. Dan waktu tidurnya itu kalau besok sekolah ya jam 9, maksimal jam setengah 10 lah. Namun ini sering dilanggar, kami sering kejar-kejaran, berbantah-bantahan. Ini yang menjadi tantangan. Namun kalaupun nanti ya anak keluar dari program dari barak militer itu, tentu saja paparan handphone ini tidak bisa dihindari dari lingkungan rumah, lingkungan sekolah. Yang kami harapkan nanti dari sekolah, dari pemerintah, tentu saja dari rumah dan komunitas juga bisa mempunyai satu langkah bersama. Ini menurut kami penting sekali.
Kurang lebih seperti itulah. Terkait handphone ini nanti kita akan bahas di video berikutnya secara lebih khusus, karena ini akan menjadi satu tantangan selalu. Oke, kita lanjut ya. Jadi setelah kami mengisi formulir itu ada grup WhatsApp, dibentuklah grup itu, dan di situ diberikan berbagai informasi apa yang harus dilakukan, menandatangani formulir dengan materai. Ini tentu saja menghindari tuntutan hukum dan sebagainya ya. Tentu saja kami sadar untuk ikut program ini dan bersyukur justru karena program ini. Dan ini suatu hal yang sangat baik sekali karena inisiatif yang memang perlu diadakan untuk anak-anak kita, untuk generasi Indonesia. Rekan belajar, konsep pendidikan pelatihan yang selaras seperti di barak militer ini sebetulnya sudah banyak diadakan. Contohnya yang lebih ekstrim nih seperti di Outward Bound Indonesia, ini di Jatiluhur. Mereka bahkan diminta untuk memanjat tebing sampai mengarungi waduk yang luas dan dalam. Dari pengalaman saya selama 6 hari 5 malam di sini, saya merasa banyak sekali perubahan dalam diri saya. Tidak hanya anak normal, tapi disabilitas juga. Pernah 2 sekolah bertahun-tahun tawuran digembleng di tempat ini, akhirnya mereka berangkulan. Kami sendiri pernah mengadakan namun konsepnya art and musical. Kalau yang di hotel beberapa hari bisa ikuti programnya Creazona. Sekali lagi kami bersyukur anak kami lolos dan pagi itu kami antar ke kantor Wali Kota Depok. Ini angkatan pertama nih. Kami memandang hari ini program yang dijalankan Pak Gubernur sudah sangat positif. Kita melihat sehingga apa yang sudah dilaksanakan kita juga bisa laksanakan di Kota Depok. Dan bagaimana tidak hanya anak, orang tua tentu saja harus dibangun. Ini kita juga ada menghadirkan psikolog dan orang tua juga punya tanggung jawab, karena sejatinya yang punya tanggung jawab penuh adalah orang tua. Kita hanya menjadi bagian yang ikut membersamai terhadap perjalanan anak-anak kita, karena kita punya harapan yang sama, harapan yang besar, keinginan yang kuat bagaimana Indonesia emas itu benar-benar bisa kita. Tentu kami berempati pada anak-anak lain yang belum sempat ikut serta. Tantangannya salah satu yang besar adalah anggaran yang terbatas. Jadi kalau cerita anggaran, ini anggaran dari pemerintah Kota Depok yang di tahun 2025. Hanya saja kemarin Pagu kita hanya 50 orang kuota, karena kekurangan banyak yang daftar, banyak yang ingin, sehingga kita ada pengalihan anggaran-anggaran dari yang lain untuk bisa mencukupi kebutuhan kuota yang diharapkan oleh masyarakat. Dalam hal ini kurang lebih kemarin kita alokasikan jadi 100. Kalaupun barak militer itu dianggap sesuatu yang tidak pas untuk anak, ya karena itu yang tersedia menurut pandangan saya ya. Dan itu yang bisa dilaksanakan secara gotong royong. Dan bersyukurnya gubernur udah berkoordinasi dengan wali kota dan para pemangku jabatan di Tentara Nasional Indonesia di mana tempat itu akan diadakan. Ini suatu kebersamaan yang saya pikir sangat baik, walaupun memang tentu saja ada hal yang perlu dibangun, tidak ideal tentu saja. Kamu punya apa, aku ada ini, mari satukan untuk anak kita. Ingatlah selalu perubahan itu berawal dari diri sendiri. Rekan belajar, sekali lagi program seperti ini tentu disorot semua pihak. Kemudian ini menjadi satu pertaruhan juga buat Kang Deddy Mulyadi. Tentu saja saat ini di Depok oleh Wali Kota Depok Pak Supian Suri. Nah, hal seperti ini tentu bisa kita pahami sebagai sesuatu yang tidak asal aja diadakan. Ini satu koordinasi besar, memerlukan sumber daya yang besar, dana yang besar, dan juga untuk niatnya untuk kebaikan anak-anak Indonesia. Jadi semoga di atas semua kritik, saran, evaluasi, tentu saja kita dukung niatan-niatan baik seperti ini, sehingga ini menjadi gerakan yang akan berkembang dan tidak hanya saat ini saja, yang mana memang kita perlu fokus untuk membangun anak-anak kita
Dan tentu saja tidak hanya anak-anak kita yang lebih penting, lingkungannya, orang tuanya. Semoga ini terus berjalan dengan maksimal. Membangun anak harapan bangsa Indonesia. Orang tuanya, guru-gurunya juga dibangun. Pemerintahnya dan pemimpinnya jadi teladan. Tak hanya omong, mari beraksi bergotong royong. Kamu punya apa, aku ada ini. Mari satukan untuk anak kita.